Assalamualaikum, kami dari kelas R1 ingin memperkenalkan diri dengan nama saya M. Agil dengan NIM F1E222053 dan dipersilakan oleh teman saya. Nama saya Winski Dede Manalu dengan NIM F1222047. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Stefani dengan NIM F1E222027. Dan sekarang kami akan mempresentasikan apa yang udah kami bikin makalah. Dipersilakan untuk saudara Winski. Makalah yang saya buat dengan judul Analisis Konsumsi Energi Listrik pada Rumah Tangga Pedesaan Berbasis Regresi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Energi dapat dikatakan sebagai parameter yang memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena hampir semua sektor kehidupan seperti rumah tangga, industri, jasa, transportasi, dan lain-lain tidak dapat dipisahkan dari sektor energi. Peningkatan distribusi listrik di setiap tahun nampaknya akan semakin meningkat, terutama pada sektor rumah tangga, sehingga permintaan akan energi listrik juga akan semakin meningkat. Maka dari itu, perlu mengetahui kebutuhan listrik setiap rumah tangga serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan energi listrik rumah tangga di pedesaan, sehingga mampu merancang sistem distribusi di daerah tersebut. Produksi dan distribusi listrik di kedua kabupaten tersebut menunjukkan bahwa di setiap tahun permintaan akan energi listrik meningkat. Dapat dilihat dari jumlah pelanggan yang mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan jaringan di wilayah-wilayah pedesaan. Berdasarkan hasil pemaparan yang ada, maka akan dibuat penelitian mengenai analisis konsumsi energi listrik pada rumah tangga pedesaan berbasis regresi. Dengan menggunakan metode regresi, sehingga selain dapat menentukan variabel yang mempengaruhi konsumsi listrik rumah tangga pedesaan, juga dapat melihat 3 karakteristik konsumsi listrik rumah tangga di pedesaan, sehingga mampu merancang sistem distribusi di daerah tersebut. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana menganalisis konsumsi listrik rumah tangga pedesaan. 2. Bagaimana menentukan variabel yang mempengaruhi konsumsi listrik rumah tangga. 3. Bagaimana membandingkan karakteristik konsumsi listrik rumah tangga di pedesaan. C. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 1. Menganalisis konsumsi listrik rumah tangga di pedesaan. 2. Menentukan variabel yang mempengaruhi konsumsi listrik rumah tangga. 3. Membandingkan karakteristik listrik rumah tangga pedesaan. D. Manfaat penelitian. 1. Memberikan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi listrik di rumah tangga pedesaan. 2. Memberikan informasi terkait dan perbandingan konsumsi listrik di pedesaan. Baiklah, dari makalah yang dibuat oleh Winski Dede Manalu yang berjudul Analisis Konsumsi Energi Listrik pada Rumah Tangga Pedesaan Berbasis Regresi, dari judulnya ini sudah terdapat masalah, yaitu kurangnya kata penghubung di bagian rumah tangga dan pedesaan. Harusnya ditambahkan rumah tangga di pedesaan berbasis regresi. Dan penulisan dari judulnya juga kurangnya titik atau tanda berhenti membaca. Kenapa di dalam judul itu harus ada kalimat di? Karena sebagai penghubung, kata penghubung suatu tempat pedesaan berbasis regresi.
Seharusnya kau tuh harus membuat analisis konsumsi energi listrik pada rumah tangga di desa atau pedesaan berbasis regresi. Oh begitu ya. Ya. Aku ngerti. Kalau dari latar belakang apa ada yang salah? Dari latar belakang yang ditentukan oleh judulnya, latar belakang ini tidak ada diperkuat oleh suatu sumber. Jadi latar belakang ini dinyatakan tidak valid atau kurang tepat. Kenapa harus menggunakan salah sumber? Karena agar yang membaca makalah ini yakin kalau makalah ini sudah benar atau sudah valid. Oh gitu ya. Kalau yang lain apa ada yang salah? Menurut saya yang lain sudah cukup benar dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, kalau begitu apa ada saran untuk saya untuk jika membuat makalah yang lain gitu? Saran dari saya ialah agar lebih teliti untuk mengetiknya dan agar lebih fokuslah dalam bikin suatu makalah. Kalau saran dari saya, kalau membuat makalah kita harus tahu sumbernya dari mana dan diperhatikan lagi dan diperjelas lagi tentang latar belakangnya tadi. Oh baiklah ya, terima kasih atas saran-sarannya. Baiklah, itu diskusi dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.